الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. أيها الأحبة في الله, kembali kita melanjutkan kajian atau daurah syariah al-ilmiyah dari kitab Tafsir al-Qadhi bi dhabit al-usul allati man khalafaha kharaja an manhaj as-salaf. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir di dan ini adalah pertemuan yang terakhir dari kitab atau kajian dari risalah Tafsir al-Qadhi dan daurah yang terakhir pembahasan dari kaidah-kaidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun dhabit menurut para ulama salaf. Bagaimana para ulama salaf dalam beragama mereka menyebutkan di antara kaidahnya bahwasanya tidak boleh memvonis seseorang dengan cara individu sampai tegak kepadanya hujjah dan dalil dan juga telah hilang penghalang-penghalangnya. Dan mu'allif atau penulis hafizahullah ta'ala telah menyebutkan beberapa ayat yang mana merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum kecuali setelah tegak kepadanya hujjah. Di antaranya dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan tidaklah kami mengadab sehingga kami mengutus seorang rasul. Dari ayat ini diambil darinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum sampai Allah menegakkan hujjah kepada mereka. Maka demikian pula di dalam menghukumi secara individu, baik dalam bab tafsir, dalam bab tadbir, dalam bab takfir, tidak boleh menghukumi seorang dengan kafir, dengan fasik, kecuali setelah tegak hujjah, tegak dalil kepada mereka. Demikian juga dalam surat yang lain Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 165 Allah mengatakan bi anna yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, agar manusia tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hujjah setelah diutusnya para rasul. Nah, kemudian juga demikian perkataan para ulama, para fuqaha yang telah dikenal di dalam kitab-kitab mereka tentang masalah ini. Berikutnya berkata penulis hafizahullah ta'ala, wa qala wa min yazidul mas'alah wuduhan wa yu'akkiduha, dan termasuk di antara permasalahan yang lebih jelas dan menguatkan permasalahan apa yang tadi kita sebutkan, apa yang tadi disebutkan oleh penulis sebagai suatu contoh yang menguatkan bahwasanya kadang-kadang terjadi suatu ketergelinciran kepada seorang yang alim
namun tidaklah dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, di antara contohnya adalah sani'u ba'dil ulama'i ma'a ba'di ahli sunnati, yaitu sikap sebagian para ulama terhadap sebagian ahli sunnah wal jamaah. Sikap bagaimana para ulama ketika mendapatkan ada kekeliruan, ada ketergelinciran yang dilakukan oleh seorang alim ulama dari kalangan ahli sunnah, ya, alladzina waqa'at minhum mukhalafat, yang telah terjatuh, mereka telah terjatuh dalam perkara-perkara yang menyisihi li ba'dil usul, terhadap pokok-pokok daripada pokok ahli sunnah. Ya, ada beberapa ulama di antara yang seperti Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Imam Ibnu Khuzaimah termasuk di antara ulama ahli hadis, imam ahli sunnah, dan beliau juga pernah tergelincir. Nah, ketergelinciran Imam Ibnu Khuzaimah di antaranya dalam masalah hadis surah, hadis as-surah, hadis tentang masalah gambar, di mana Nabi menyebutkan innallaha khalaqa 'adam 'ala suratihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya, dalam rupanya. Pernah mendengar hadis ini? Innallaha khalaqa 'Adam 'ala suratihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya, yang dari masalahnya. Hadis ini diingkari oleh Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya Allah. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah kata gantinya atau dhamir. Apakah kembali kepadanya, kepada Adam, atau kepada Allah? Al-Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawayh, demikian juga Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya dhamir atau kata ganti suratihi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupanya Allah, tapi tidak bisa dibayangkan sebagaimana bentuknya Adam. Ya, yakni dalam bentuk bagaimana Allah menciptakan Adam begitu bagus rupanya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, jadi kata beliau dan termasuk di antara hal yang membuatkan masalah ketika ada ketergelinciran yang dilakukan oleh seorang ulama tidak dikeluarkan dari Ahlussunnah, ma waqa'a li Khuzaimah fi mas'alah as-surah. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah dalam masalah hadis surah, ya, yang mana Al-Imam Muhammad beliau menyatakan man qala inna Allah khalaqa Adam 'ala surati Adam fa huwa jahmiyun. Barang siapa yang berkata sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam rupanya Adam, maka dia jahmi. Ya, jadi barang siapa kata Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupanya Allah, maka dia adalah pengikut kelompok seperti kelompok Jahmiyun. Siapa Jahmiyun? Pengikut Jahm bin Safwan. Pengikut Jahm bin Safwan. Ya. Dan Jahm bin Safwan, Jahmiyah, ya, mereka menafikan sifat Allah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ini menjelaskan kepada kita hadis masalah surah, hadis masalah ciptaan Adam, ya, seperti rupanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hadis sahih. Maka barang siapa yang mengingkari, kata Imam Ahmad, dia adalah Jahmiyun, mengikuti pemahaman seperti Jahmiyah. Dan para ulama ketika mengitlakan, ketika menggunakan istilah Jahmiyun, tidak harus menjadi kelompok Jahmiyun. Para ulama, ya, menyebutkan siapapun yang mencontohi cara memahaminya, cara berakidah dengan kelompok Jahmiyah, walaupun namanya beda disebut dengan
makhluk sebagaimana penetapan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian waqala Abu Abbas bin Taimiyah fi hadits surah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hadits surah beliau berkata, "Hadzal haditsu lam yakun baina as-salafi." Kata Imam Ibnu Taimiyah, hadis ini tidak dikenal, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama salaf 3 generasi terbaik. Lam yakun baina as-salafi min al-qurun ats-tsalatsah niza'un. Hadis ini tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama as-salaf dari generasi Rasulullah, dari generasi para sahabat, dari generasi para tabi'in, niza'un, adanya perbedaan. Perbedaan dalam masalah apa? Anna dhamira a'idun ila Allah. Bahwasanya dhamir kata ganti kembali kepada Allah. Antum lihat di kitab, di konteks hadisnya innallaha khalaqa Adama 'ala suratihi. Di situ belum ada disebutkan apa hadisnya. Kalau antum mau tulis, ditulis pada si hadisnya innallaha khalaqa Adama 'ala suratihi. Pada kalimat suratun tambahkan dhamir ha yang kembali kepada Allah. Kata gantinya. Ya, dhamir ha kata ganti. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah tidak ada perbedaan dari 3 generasi terbaik pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, bahwasanya kata ganti atau dhamir itu kembali kepada Allah. Enggak ada perbedaan. Ya. Baik. Fahadhihi al-mas'alatu wa hiya suratu wa waqa'a 'alaiha ijma' as-salaf. Maka permasalahan ini yaitu masalah hadis ciptaan Allah. Allah menciptakan Adam sebagaimana rupanya. Ini telah terjadi ijma' di kalangan para ulama as-salaf. Artinya tidak ada khilaf di kalangan para ulama as-salaf. Ijma' apa? Para ulama telah ijma', telah sepakat kata ganti kembali kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Siapa yang tergelincir di sini? Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad mengingkari. Imam Ibnu Khuzaimah mengingkari hadis masalah ini. Baik. Washkuhirat muwafaqatuhu al-kitab wa sunnah. Sementara hadis tersebut telah masyhur, sudah tersebar, sudah ma'ruf, ya, kesesuaiannya, kecocokannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ya. Kemudian juga dalam hadis Allah ciptakan Nabi Adam, dan di dalam hadis terdapat kata ganti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, "Fahiya aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah." Maka masalah ini merupakan bagian dari pokok di antara pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Ya. Karena ini merupakan bagian usul di antara usul ahli sunnah, mestinya dalam kaidah yang telah kita pelajari, siapapun memilih salah satu di antara usul min usul ahli sunnah, dari pokok ahli sunnah, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang menyelisihi daripada metode beragama ahli sunnah. Ya. Namun kata beliau, wa ma'a dzalika waqa'a fi iqaliha wa ta'wiliha ma al-Imam Ibnu Khuzaimah. Meskipun masalah ini sudah terkenal, sudah ma'ruf di dalam kitab dan dalam sunnah, dan masalah ini bagian dari pokok di antara pokok ahli sunnah, namun ya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah tergelincir di dalam masalah ini, yaitu mengingkari tentang hadis innallaha khalaqa Adam 'ala suratihi. Beliau diingkari oleh Ibnu Khuzaimah. Padahal kita tahu keilmuan Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam tulisan-tulisan beliau, bagaimana yakni begitu alimnya Ibnu Khuzaimah, bahkan ulama ahli hadis, meski demikian belum mengingkari masalah hadis ini.
khidmah beliau kepada Islam dan kaum muslimin sangat besar. Beliau tergelincir dalam perkara usul, namun tidak ada niat, tidak ada maksud. Bisa jadi belum sampai kepadanya ilmu, belum bisa jadi belum sampai kepadanya kesahihan tentang hadis masalah Inna Allah khalaqa 'adam ala suratihi. Ya, banyak sebab, banyak faktor. Maka para ulama salaf tidaklah mengeluarkan al-Imam Ibnu Khuzaimah dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini contoh. Maka demikian juga ketika ada ketergelinciran para ulama, ya, yang mana ketergelinciran tetap dianggap keliru, salah, berseberangan dengan pokok Ahlussunnah, tapi orang yang tidak dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Walam yasibuhu ila bid'ati bisababiha, dan para ulama tidak menisbatkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah kepada kebid'ahan karena sebab ketergelinciran beliau. Jadi tidak dihukumi Ibnu Khuzaimah sebagai mubtadi, ya, oleh para ulama di zaman beliau, oleh para ulama ahli hadis yang sezaman dengan sekelas dengan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ini menunjukkan kepada kita kadang-kala ketergelinciran seorang yang alim dalam perkara al-usul, kemudian para ulama menimbang jasa-jasa mereka, kebaikan mereka, dan tidaklah dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Namun tetap disampaikan kepada umat beliau tergelincir, beliau keliru dalam masalah ini. Nah, waqad qala Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, maka sungguh telah berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Siapa Imam Adz-Dzahabi? Muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Faqala Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Adz-Dzahabi, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar A'lam Nubala jilid 14 halaman 374 sampai 375. Maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau berkata, difa'an 'an Khuzaimah, sebagai bentuk pembelaan terhadap Ibnu Khuzaimah. Beliau membela Ibnu Khuzaimah. Ya, meskipun beliau tergelincir, beliau keliru, dibela oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kata beliau, wa Ibnu Khuzaimah ta'azamatun fil nufus. Al-Imam Ibnu Khuzaimah memiliki kedudukan yang sangat agung pada jiwa-jiwa manusia. Sangat menghargai, sangat mengagungkan ulama seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah karena keilmuannya, ya, karena jasanya, karena khidmahnya kepada kaum muslimin, karena tulisan-tulisannya. Ini tetap dihormati para ulama. Wa jalalatun fil qulubi, dan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam hati-hati kaum manusia memiliki kemuliaan. Mereka sangat menghormati Imam Ibnu Khuzaimah. Karena sebab apa? Di ilmihi wa dinihi, karena keilmuan beliau dan karena agama beliau. Ya. Karena khidmahnya kepada sunnah, karena ilmu yang telah beliau tebarkan kepada manusia, sunnah yang beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Ini jasanya sangat besar. Dan kita juga harus mengikuti bagaimana sikap Imam Adz-Dzahabi. Ketika ada seorang ulama yang tergelincir, seorang yang alim, jangan lupakan seluruh kebaikannya. Ya, lihat bagaimana jasa-jasa mereka, khidmahnya kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, kadang-kala ada seorang ustaz tergelincir, bisa jadi dengan sebab dia atau dapat sunnah, bisa jadi dengan sebab beliau lah dibukakannya sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap memiliki jasa yang besar. Nah, sebagaimana pula Al-Imam Ibnu Khuzaimah, wattiba'ihi as-sunnata, dan karena ittiba' beliau kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kokohnya beliau dalam mengikuti sunnah, tegaknya beliau dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara bukti adalah tulisan karya daripada Al-Imam Ibnu Khuzaimah adalah kitab Tauhid dalam masalah akidah. Wa kitabuhu fi tauhid
Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yaitu kitab Tauhid yang berjilid-jilid yang begitu banyak. Besar kitab Tauhid. Kita Tauhid dibahas masalah akidah. yakni pembahasan masalah akidah. Dijelaskan dengan gamblang pada tentang masalah akidah, masalah tauhid. Nah, kan nggak mungkin kalau seorang ulama yang dia itu bukan ahli sunnah akan menulis kita tentang akidah yang sahih. Dan tidak mungkin, ya, kalau seorang ulama yang bukan benar-benar sunnah akan menyebutkan bagaimana bantahannya pada orang ahli bidah. Dan ini adalah kata Ibnu Khuzaimah. Ya, beliau tetapkan akidah salaf di dalam kitab At-Tauhidnya. Beliau sebutkan pokok-pokok di antara pokok prinsip beragama yang sunnah. Namun meski demikian, beliau tidak tergelincir sebagaimana manusia lainnya. Ya. Wa ta'ala fi dzalika hadits surah. Di dalam kitab Tauhidnya, kitab yang sangat agung ini, kitab Tauhid, beliau mentakwil yakni hadis masalah surah. Beliau rubah maknanya. Hadisnya disebutkan dalam kitab Tauhid, kitab beliau sendiri. Tapi cara memahami beliau menafsirkan hadis tersebut tidak seperti penafsiran para ulama, para sahabat, para salaf. Padahal beliau sebutkan dalam kitabnya kitab Tauhid. Dan tahu di sini maksudnya apa? Tahrif, yakni berubah makna yang sebenarnya pada makna yang lain. Nah, ketika berubah maknanya, cara menafsirkannya berbeda dengan penafsiran para ulama salaf. Ini letak ketergelinciran dari Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Nah, namun meski demikian, walaupun beliau tergelincir, diberikan udzur oleh para ulama. Oleh para ulama. Karena di antara sebab penghalang seorang dikeluarkan dari al-sunnah apabila ada takwilan-takwilannya, ya kan? Ada, jadi adalah seorang yang muta'awil. Maka kata beliau kata Ibnu Taimiyah, ayyuma adh-dhahabi falyu'adhar man ta'awwala ba'da sifat. Maka hendaklah diberikan udzur terhadap orang yang muta'awil, yang merubah makna sebagian sifat. Udzur diberikan kepada beliau karena beliau imam Ahlussunnah. Adapun takwilannya ataupun keharifannya orang-orang yang keluar dari usul Ahlussunnah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, enggak ada udzur. Sekarang Jahmiyah Safwan adalah muta'awil atau Mu'tazilah. Enggak ada udzur bagi mereka karena mereka sudah keluar dari prinsip cara beragamanya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka tidak menjadikan pedoman dalam beragama sandaran atau acuan di dalam berakidah dengan Al-Quran Sunnah dan ijma' para salaf. Nah ini salah satu di antara contoh bagaimana sikap para ulama terhadap ulama yang tergelincir. Baik. Kemudian berikutnya wa as-salafu fama khadu fi tawil, dan adapun salaf tidaklah mereka nimbrung di dalam masalah tauhid. Tidak ada ulama salaf cara atau metode beragamanya merubah makna ayat atau hadis kepada makna yang batin. Ya, di sini makna takwil apa jemaah? Tahrif. Ada takwil yang artinya tafsir, para ulama sangat menafsirkan, bahkan para sahabat menafsirkan ayat sesuai dengan penafsiran yang sahih. Dan kita telah bahas bahwasanya takwil ada berapa makna? Takwil bisa bermakna tafsir. Kalau aku lihat dalam kitab para ulama ahli tafsir seperti tafsir At-Tabari, wa ta'awwala hadhihi al-ayat wa ta'wilu hadhihi al-ayat, maknanya tafsir. Tapi kalau kita lihat kitab ahli bidah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, wa ta'awwala hadhihi al-ayat, maknanya tahrif. Mereka ubah makna yang hak kepada makna yang batin. Mereka ubah makna tangan kepada makna kekuatan, makna wajah diartikan dengan makna pahala. Turunnya Allah ke langit dunia diartikan dengan turunnya malaikat atau rahmat, dan seterusnya. Ini adalah ta'wilat yang maknanya tahrif, merubah makna yang hak kepada makna yang batin. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, walau anna kullaman akhta'a fi
ijtihadihi. Kalau seandainya setiap orang ada yang keliru dalam masalah ijtihad, dia sudah berusaha untuk mengeluarkan istinbatul hukum dari satu hadis, untuk mengambil kesimpulan hukum dari suatu nas atau hadis, ma'asihati imanihi, pada imannya meyakini mengimani, ya, dalam perkara usul dalam masalah akidah, dia mengimani. Lalu dia berijtihad, dan setelah dia berijtihad ternyata dia keliru, ya, maka orang yang berijtihad dan dia keliru mendapatkan satu pahala. Karena pahala apa? Ijtihadnya. Wa tawfihi littiba'il haq, dan juga dia berusaha untuk mengikuti kepada al-haq, kebenaran. Ahdarnahu, lalu kita gugurkan kehormatannya, kita buang kebaikannya, kita lupakan jasa-jasanya, kata beliau, ya, disebabkan karena ketergelinciran, kemudian dilupakan kebaikannya, padahal dia tidak ada maksud untuk mengingkari masalah tersebut, tetap beriman. Nah, wa badda'nahu, dan kita bid'ahkan dia, gara-gara tergelincir sedikit kita bid'ahkan. Kalau seandainya seperti itu, maka tidak ada ulama yang selamat. La Ibnu Khuzaimah, ya, dan juga tidak ulama, wala Imam Bukhari, wala Imam Nawawi, semua pernah tergelincir. Ya, laqalla man yaslamu min ummati ma'ana, niscaya akan sedikit di antara para ulama kita yang akan selamat. Semua kita sepakat manusia tidak ada yang maksum, ya kan? Pasti ada yang keliru. Nah, yang maksum Allah jaga hanya Nabi. Ya. Demikian pula dalam masalah menghukumi, menyikapi seorang yang keliru. Ya, di antara ulama ada yang keliru, namun dilihat kekeliruannya. Ya, apakah ada sebab apa yang menyebabkan dia keliru? Bisa jadi karena belum sampai kepadanya hujah atau dalil. Bisa jadi dia mentakwil hadis tersebut seperti Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, maka seperti ini kata beliau tidaklah dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Wa mimma yu'aqidu ma sabaqa, dan termasuk di antara perkara yang menguatkan apa yang telah berlalu tadi. Contoh yang lainnya adalah manaqalahu al-Imam Ibnu Taimiyah 'an Abi Hasan, apa yang telah dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Taimiyah dari Abu Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Qaraji Asy-Syafi'i. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu dari Abu Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Qaraji Asy-Syafi'i. Baik. Kata beliau, fi kitabih alladhi sammahu al-usul fil usul, dalam kitab beliau yang berjudul, yang beliau beri nama dengan al-usul fil usul, pasal-pasal di dalam masalah usul. Kitabnya namanya panjang. Al-usul fil usuli an a'immatul fuhul. Ini judulnya aja ini. Pasal-pasal dalam masalah pokok-pokok masalah usul dari para ulama al-fuhul yang besar. Ulama yang besar ilmunya. Ilzaman lidawil bid'ah, sebagai bentuk bantahan terhadap ahli al-bid'ah wal fuhul, dan orang-orang yang memiliki orang yang berlebihan. Jadi kitabnya berjudul Kitabul Usul fi I'tiqad A'immatul Fuhul, nama kitabnya. Yakni kitabnya siapa? Abu Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Qaraji Asy-Syafi'i. Di dalam kitab ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu dalam kitab Al-Usul fi I'tiqad A'immatul Fuhul, tentang masalah fi ta'wil Syekh Abi Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Qaraji. Pentakwilannya seorang yang bernama, seorang ulama yang bernama Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Qaraji. Jadi beliau terlibat dalam masalah, yaitu apakah orang yang diadab kubur itu dapat merasakan adab kubur. Ini masalah mereka apakah menyadari mereka itu diazab
dirubah atau ditakwil hadisnya oleh ulama yang bernama Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih. Ya. Al-Ma'ruf bil Qassab yang digelari dengan Al-Qassab, dijuluki dengan Al-Qassab. Baik. Beliau kata mu'allif lil ayati wal akhbar al waridati. Beliau mentakwil ayat-ayat dan khabar-khabar yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fi ihsasil mayyit bil adab. Ya. Beliau mentakwil hadis seorang mayit merasakan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal akidah Ahlussunnah, pokok kita Ahlussunnah jamaah bahwasanya al-mayyit ya akan mendapatkan imma adab kubur atau nikmat kubur. Hadisnya sangat jelas. Hadisnya sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Mereka akan mendapatkan nikmat kubur adab al-kubur sebagaimana juga perkataan Imam Tahawi. Beliau mengatakan al-qabru rawdatun min riyadil jannati al-hufratun min hufrin niran. Kuburan itu merupakan jurangnya dari jurang api neraka ataupun merupakan taman dari taman surga. Ya, dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Namun al-Imam yakni Abu Muhammad bin Faqih Al-Qaraji mengingkari hadis ini. Sedangkan orang yang mengingkari atau kelompok yang mengingkari masalah adab kubur siapa? Qadariyah. Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengingkari tentang masalah adab kubur dengan anggapan, dengan logika mereka, kalau kita menggali kuburan tidak ada adab, tidak ada bekas nikmat. Ya. Baik. Kemudian fi ihsasil mayyit bil adab wa itnabihi fi kitabil ma'ruf, dan beliau yakni menyebutkan dalam kitabnya Al-Ma'ruf, dikenal dengan kitab Nukatul Quran. Disebutkan dalam kitab Nukatul Quran. Apa pendapat beliau? Wa dhahabihi ila anna al-mayyita ba'da su'al la yahissu tula lubthihi fil barzakh. Beliau berpendapat bahwasanya mayit setelah ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, ya, siapa nabimu. Jamaah belum hafal di dunia ini, belum tentu kita jawab ya. Saat menentukan jawaban adalah amalan kita. Tak aja hafal turun di doang. Ya, yang menentukan adalah amalan kita masing-masing. Apakah jawabannya pakai bahasa Arab atau bahasa Sastra? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Lo kan ada bahasa Arab kita. Kalau bahasa Arab, Allah akan mampukan orang menjawab sesuai dengan amalannya. Penduduk surga bahasanya bahasa Sastra atau bahasa Arab? Bahasa Arab bahasanya penduduk ahli surga. Ya. Baik. Jadi kata beliau, yakni al-Imam Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih, beliau ini berpendapat annal mayyita ba'da su'al la yahissu tula lubthihi fil barzakh. Bahwasanya mayit itu setelah dia ditanya siapa nabimu, siapa Rabbmu, apa agamamu, tidak akan bertahan lama, tidak akan tinggal lama di alam barzakh. Semendak meninggal. Nah, ini letak kegigilan takwilannya. Tidak ada data ulama yang mendahului penafsiran ini. Beliau menyendiri dalam menafsirkan hadis masalah adab kubur. Paham ya? Bahwasanya akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis, ketika mereka ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, mereka akan mendapatkan iman nikmat ataupun adab. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Di antara lapangan nikmat kuburan sejauh mata memandang. Makanya dengan satu
Sebagaimana penduduk ya orang-orang dalam kuburan ketika mendapatkan nikmat kuburan, yang berharap agar segera ditegakkan kiamat, diproses dan masuk surga. Nah, di sini Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Khafi beliau tergelincir ketika menafsirkan ayat hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya setelah ditanya oleh malaikat, "Marabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk?" tidak akan bertahan lama. Tidak ada penafsiran para ulama yang membahaminya. Nah, wala bil adab, dan tidak ada adab. Berarti sebenarnya tidak ada sedang mendapatkan nikmat. Ada hal yang sahih, dia akan terus mendapatkan nikmat dan adab di dalam kubur. Nah, kita mungkin perlu ada yang baca. Atas sebelum dibaca ada yang tinggal sedikit ini kita selesai. Telat jawabnya Ya. telat ini kembali sedikit ini di halaman 48. Wa min dzalika ma waqa'a Ibnu Zaimah. Nah, apakah pendapatnya Ibnu Zaimah yang dikatakan oleh Imam Ahmad di sini, man qala innallaha khalaqa Adam ala surati Adam. Ibnu Zaimah punya ucapan, maksudnya beliau tidak memaksudkan tentang Ibnu Khuzaimah, tapi beliau menyebutkan secara umum. Siapapun yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa jahmiyun, ya. Namun masuk ke umumnya Ibnu Khuzaimah secara konteks dohirnya. Tapi apakah beliau Jahmiyah Ibnu Khuzaimah? Tidak. jadi mereka menganggap bahwa Ibnu Zaimah itu sempat tergelincir begitu. Sempat tergelincir mirip seperti tergelincirannya orang-orang Jahmiyah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau selaras dalam takwil asma wa sifat seperti Al-Asy'ariyah. Tapi apakah beliau Asy'ariyah? Tidak. Ya kan? Akhirnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan beberapa takwilat. Nah, sama juga dengan kitab beda dalam kitab tafsir dari lain banyak takwilat asma sifat itu. Makanya kalau yang mengkaji kitab tafsir dari lain, kalau bisa yang mengajarkan orang yang paham akidah agar bisa tahu ayat yakni bagian asma sifat yang dirubah oleh beliau. Demikian pula dalam kitab beliau banyak hadis asbabun nuzul ayat, hadis yang dhaif. Karena tidak semua sebab turunnya ayat itu hadisnya sahih. Makanya Syekh Qutb rahimahullah membuat tulisan kitab dengan judul Sahih Asbabun Nuzul, yang menjadi tidak salah disertasi beliau atau tesis beliau di Jami'ah Madinah. Nah, jadi di sini Ibnu Khuzaimah rahimahullah bukan beliau memfokuskan maksud perkataan Imam Ahmad kepada Khuzaimah. Maksudnya adalah siapapun, barang siapa yang mengatakan Allah menciptakan Adam seperti surahnya Adam, berarti kembali ke siapa di sini? Allah. Lah, maksudnya Imam Ahmad yang belum Jahmiyun kepada Adam. Jamaah untuk melihat di situ. Ini kan konteks perkataan Imam Ahmad, bukan hadis. Konteks hadisnya adalah innallaha khalaqa Adam ala suratihi, enggak ada tambah Adam. Yang ada adalah pada kalimat surah al-Baqarah, rombong ini dhamir damiru ala suratihi. Nah, yang jadi persoalannya dhamir ini kata ganti kembali ke Allah atau ke Adam? Kata gantinya kan dhamir itu digantikannya. Iya, nya gitu. Nah, Imam Khuzaimah berpendapat kembali kepada Adam. Kalau kembali kepada Adam, berarti menafikan sifat Allah, bukan menetapkan sifat Allah. Sementara Ahlussunnah, ya, para ulama telah sepakat kembali kepada Allah, ya, kembali kepada sifatnya Allah. Namun sifat Allah apakah sama dengan Adam? Tidak sama, jadi kita bedakan. Ya, meskipun domirnya kembali kepada Allah, kata gantinya kembali kepada Allah,
rupanya Allah sama seperti rupanya wajahnya Adam, bentuknya Adam, tidak. Maksudnya penyerupan dalam hal keindahan. Adam indah. Paham juga? Inna Allah jamilun. Dalam hadis qudsi, yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Bagaimana Yusuf alaihissalam indah, ganteng. Di antara sahabat ada yang sangat ganteng luar biasa. Tidak salah Abu Musa apa? 3 sahabat jamil jiddan, sangat ganteng. Abu Sufyan, sahabat Abu Sufyan, orangnya jamil, ganteng luar biasa. Ciptaan Allah. Bagaimana dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala yang akan kita lihat pada hari kiamat. Maka demikian pula Allah ciptakan Adam sebagaimana surahnya Allah, bukan surahnya rupanya Adam. La Ibnu Khuzaimah di situ tergelincir, kata gantinya kembali kepada Adam bukan kepada Allah. Jelas? Kenapa beliau? Karena mungkin beliau ingin menghindari dari apa itu? Penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini yang beliau, sehingga beliau tidak mau menyerupakan Allah dengan Allah. Namun tidak setiap sifat sama dengan mausuf yang disifati. Sifatnya sama, tapi yang disifati belum tentu sama. Allah punya bentuk rupa yang indah, ada makhluk bentuk rupa yang indah, tapi keindahannya sama atau beda? Pencipta dengan makhluk beda. Jelas ya? Nah di sini kata bahwa Jahmiyah, maka dia adalah Jahmiyah. Makanya Ibnu Khuzaimah selaras dalam masalah ini seperti yakni keyakinan orang Jahmiyah dalam masalah hadis surah. Nah, ya saya pernah baca tapi tentang anaknya sumbernya. Dan dia mengatakan bahwa salah satu kesesatan daripada Wahabi atau Salafiyyin adalah bahwa menggambarkan Allah itu seperti Adam. Nah, pertanyaan saya, apakah benar itu ada ulama yang mengatakan seperti itu dari kalangan salaf? Menggambarkan ada pun perkataan ulama salaf menggambarkan Allah itu seperti Adam, ya, dengan berdasarkan hadis ini. Wallahualam. Bisa jadi mereka menggunakan hadis ini. Bisa jadi. Tapi kan menggambarkan dalam arti penafsiran menggambarkan keindahan, bukan menggambarkan dalam hal penyerupaan. Jadi di sini penyerupaan dalam hal keindahan, bukan dalam hal keindahan yang diserupakan. Nah, sifat keindahannya beda, bukan berarti sama atau beda yang disifatkan. Nah mereka menurut Al-Wahabi itu atau Ahlus Sunnah dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan mereka mengatakan menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dengan mujassimah. Ya. Mereka mengatakan Ahlussunnah itu mujassimah. Kenapa? Karena Ahlussunnah mengatakan sifat Allah. Dan aku perlu tahu Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, ketika menetapkan asma sifat, kaidah kita menetapkan nama dan sifat Allah tidak berarti menyamakan dengan makhluk. Ini yang mereka belum pahami. Mereka tidak memahaminya. Dalam bahasa Arabnya, Ahlussunnah yusbituna asma wa sifat isbatan bila Ahlussunnah menetapkan asma wa sifat penetapan bila tasbih wa bila tamthil, tidak menyerupai. Wa yunazihuna Allah, dan mereka membersihkan sifat Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Contohnya sifat apa? Sifat lemah, sifat tidur. Ya makanya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sifat yang tidak layak bagi Allah, enggak tidur. Ya, Ahlussunnah membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yang tidak pantas bagi Allah, namun tidak mengingkari semua sifat. Paham ya? Pembersihan dari sifat yang tidak baik bukan berarti mengingkari sifat. Sebagaimana mereka ahli bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah membersihkan sifat Allah untuk diingkari, dibuang. Jelas? Sedangkan orang musyabbihah
Orang-orang Mu'tazilah yang menyebut sifat Allah, mereka menetapkan tapi disamakan dengan makhluk. Wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah sama makhluk. Ahlussunnah enggak demikian, menetapkan tapi tidak menyerupai. Kita berada di tengah. Tidak seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah, dan tidak seperti Musyabbihah Mu'attilah. Artinya maksudnya tahrif ya, tahrif dari ini. Itulah tadi makna takwil yang mereka tafsirkan ta'wil dalam tahrif. Tahrif yang merupakan Tahrif ya. Tahrif jadinya. Tahrif. berubah mana asli. Berubah mana aslinya. Makanya dia itu kan tidak ayat mustasabihat ya, mustasabihat. Mereka sebut itu ayat Tidak mustasabihat. tidak menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Istawa. Kita kan bersemayam. Nah, terus kemudian kan kok belok bersemayam berarti ada kursi, ada protokol. Gimana? Senang sih. Berarti tahrif menjadi dia tadi. Kemudian tahrif. Lagu lamun dengan musabbihah, zahir ayatnya adalah tasbih. Dan sama penyerupaan. Jadi misalkan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman Allah bersama di atas al-'arsy. Zahir ayat buat Ahlussunnah kita biarkan zahirnya. Dan makna zahir dalam ilmu balaghah, zahir adalah al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu awwalan. Lafaz yang digunakan sudah seperti itu, enggak usah dirubah. Misalkan ra'aitu al-asad, aku melihat singa. Singa justru singa Tunas. Lekor misalkan. Apa makna singa? Aku lihat laki-laki yang pemberani. Singa ya singa. Oh, ada kok. Tuh kayak kan doanya marah dong. Tidak rubah otak-atik. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitu al-asad yakhutbu 'ala al-minbari, aku melihat singa yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Ada singa berkhutbah. Maksudnya apa? Tidak dirubah mana asad rajulun suja', seorang yang pemberani. Ra'aitu al-asada yujahidu fil ma'rakah, aku melihat seorang singa yang sedang berperang di medan tempur. Maksudnya apa? Pemberani. Ini juga syaratnya. Nah, lalu makna kedua ini ada merubah makna dari singa ke makna pemberani. Kenapa? Sifat tadi. Kalau sifat pertama ada nggak kalimat serubah yang maknanya? Tidak ada. Biarkan dia sama dengan kalimat aliyat, al-wajah, istawa. Ada nggak kalimat yang memberikan makna istawa bersemayam dan berkuasa? Tidak ada. Secara bahasa Arab, orang ahli Arab, orang Arab Badui yang masih bersih akidahnya mengingkari ini bahasa kami, kenapa kalian rubah? Lalu kalian artikan tangan, artikan kekuatan, ya kan? Kemudian wajah kalian artikan dengan pahala, beda mendatang penafsiran semacam ini. Nah, ini akidah kita. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka beranggapan bahwasanya karena zahirnya tidak sesuai maknanya, kita rubah pada makna yang lain. Dengan anggapan apa? Kalau kita tetapkan nanti pada makhluk. Kalau kita tetapkan berarti tangan pada seperti tangan makhluk. Berkuasa, bersemayam, kita artikan bersemayam, istawa pada seorang raja bersemayam. Dia berartian dengan berkuasa. Nah, panjang sebenarnya dalam kitab akidah ini. Tapi ini salah satu contohnya, Pak. Jadi mereka banyak juga kepada Ahlussunnah. Mereka menurut Ahlussunnah musyabbihah. Orang-orang musyabbihah menurut Ahlussunnah musyabbihah karena kita menetapkan sifat Allah, dituduhkan kita musyabbihah. Padahal kita bukan musyabbihah. Kita menetapkan asma sifat tidak menyerupai makhluk. Sehingga kita musyabbihah. Sehingga kita mujassimah. Ya kan? Karena anggapan mereka, kalau kita menetapkan berarti Allah punya tangan, sebagaimana Ahlussunnah. Allah punya wajah, Allah punya pendengaran, ya kan? Allah punya tangan, berarti tangan ada jari-jarinya makhluk kalau manusia. Berarti berjism, berjasad, berfisik, berbentuk. Karena namanya fisik, badan itu terakhir dari apa? Ada otaknya, ada imannya, ada naiknya, darilah jisim. Berarti Ahlussunnah mujassimah yang parah, cenderung gitu. Padahal tidak, ya kan?
berjisim, berfisik, bertubuh. Ini mereka sering menggunakan kata ini, istilah ini untuk kepada makna yang batin. Sehingga tatkala kita berdiskusi dengan mereka, kita tanya, kalau mereka nanya, wahai Ahlussunnah, apakah Anda menetapkan sifat Allah jisim? Apa jawabannya? Jangan bilang au, tidak bilang nik. Sebentar dulu, apa maksud Anda al-jisim? Bertubuh ini, berfisik bagi Allah. Kalau yang Anda maksudkan adalah jisim, Allah terbalut dari daging, terbalut dari tulang, kemudian ada darahnya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah dari apa yang Anda katakan. Allah enggak disifati demikian. Itu makhluk. Karena makhluk terbalut dari daging, dari tulang, kemudian ada darahnya, ini makhluk. Tapi kalau Anda maksudkan berjisim, Allah enggak sama dengan makhluk, kita tetapkan. Tapi istilah yang Anda bawa ini tidak pernah dikenal oleh para salaf dengan istilah jisim, oleh para sahabat dengan istilah jisim. Ini perkara yang baru dan terbaru. Jelas ya? Ada istilah jisim, ada istilah al-hajiz bertempat. Mereka menggunakan istilah seperti al-makan bertempat. Apakah Allah bertempat? Jawabannya sama, al-hajiz. Kita tanya, apa maksud Anda? Kalau yang Anda maksudkan adalah bertempat Allah, Allah berada di atas, Allah berada di bawah, Allah berada di depan, di belakang, di mana-mana. Ini makhluk. Jangan. Sekarang saya berada dalam ruangan. Saya berada di atas, saya ada ruangan. Ada juru, ada mudi, ada. Ini kan makhluk semua. Dan saya makhluk. Jelas? Sedangkan Allah enggak. Allah enggak diliputi oleh makhluk. Ya. Jadi kita tanya, maksudnya tempat apa menurut Anda? Apakah tempat yang atas, bawah, depan, belakang? Kalau itu makhluk. Tapi kalau yang Anda maksudkan bertempat, Allah berada di tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang lain, di makan yang maka na'am. Ya. Allah berada di atas ketinggian, di atas al-'arsy, dan di atasnya ada Allah, tidak ada lagi ada makhluk. Allah enggak diikuti oleh makhluk. Nah, itu salah satu di antara contoh bagaimana mereka sering menuduh dan tuduhan yang macam-macam kepada Ahlussunnah. Belakangan ada lagi muncul Wahabi, ya istilah Wahabi. Padahal Muhammad SAW dakwahnya seperti dakwah Rasulullah. Memang ada setelah zamannya Muhammad SAW, ada orang-orang yang dahulunya menjadi pengikut menisbatkan diri kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab yang dia melakukan kudeta kepada raja tersebut. Nah ini kelompok-kelompok ini yang merusak nama baik Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia kudeta dan pemikirannya takfiri, mengkafirkan kaum muslimin. Pemikirannya seperti Khawarij. Ya, kalau kita telusuri secara sejarahnya. Nah, sebutin ayat-ayat Wahabi tentang tauhid, sedikit-sedikit ayat Wahabi ini. Hadis tentang masalah mengingkari kesyirikan, ayat Wahabi. Ya Allah, semua Wahabi. Sampai Ibnu Taimiyah dikatakan Wahabi. Sedangkan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah jaraknya jauh. Ibnu Taimiyah lebih dahulu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disebut dengan Wahabi. Beginilah cara penjelasan dari umat dari para ulama. Kita lanjut. Fanaqulu hadza ta'wil tafarrada bihi. Maka kami katakan bahwasanya al-Imam Ibnu Khuzaimah atau al-Imam yaitu Abu Muhammad atau Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih menyendiri dalam penafsirannya. Yakni dia menafsirkan pertanyaan malaikat di alam kubur itu hanya sebatas setelah ditanya kemudian mendapatkan adab, ya, hanya dalam barzakh dan tidak ada adab. Pertanyaan hanya sebatas di dalam kuburan dan di antara adab. Ia ta'wilannya atau tafsiran al-Imam tadi yaitu Muhammad bin Ali Al-Faqih. Baik. Wa hadza ta'awwala tafarrada bihi wa lam yattabi'uhu al-a'immatu. Dan tidak ada para ulama yang mengikuti beliau. Artinya beliau apa? Menyendiri dalam tafsirannya. Wal qawl ma dhahaba ilaihi jumhur, dan pendapat yang benar adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama, yaitu apa? Penetapan bahwasanya orang yang di alam kubur mendapatkan nikmat kubur dan adab kubur sampai ke hari
derajatnya beliau, ya, bagaimana keagungan beliau dalam masalah ilmu, namun beliau tetap tergelincir. Nah, diberikan untuk oleh para ulama. Wa akhtimu bi naqli 'an Imam Ibnu Taimiyah, dan aku tutup di akhir pembahasan ini dengan perkataan Imam Ibnu Taimiyah, haitsu qala, yang mana beliau berkata, man khalaqa al-kitab al-mustabina, barang siapa yang menyelisihi Al-Qur'an yang sudah jelas-jelas gamblang penjelasannya dalam Al-Qur'an, wa sunnatal mustafidata, dan sunnah telah tersebar dalam kitabul hadis tentang masalah akidah, masalah pokok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, aw ma ajma'a alaihi salaful ummati, atau suatu perkara yang telah terjadi ijma' sepakat para ulama, para ummah, khilafan la yadhar bihi, dengan suatu penyelesaian yang tidak ada udzur. Nah, seperti ini, yakni dia menyelisihi akidah dalam perkara akidah, menyelisihi Al-Qur'an, Sunnah dan ijma', yang mana penyelesaiannya tidak ada udzur, enggak ada alasan, tidak ada penghalang. Maka yang seperti ini kata Ibnu Taimiyah, bahwa yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bidah. Maka yang seperti ini diperlakukan sebagaimana ahli al-bidah. Ada ulama tadi seperti Ibnu Khuzaimah, mereka adalah imam Ahlus Sunnah, tidak diperlakukan sebagaimana cara memperlakukan kepada ahli al-bidah. Baik. Berikutnya ada yang lain? Mungkin tinggal sedikit, nanti kita baca faedah yang penutupnya. Wa mislu kita min hadzal mabhas, wa mislu kita min hadhil mabhas tanbih ala amrin wa huwa annahu qad warada an ba'd a'immatis salaf itlaqul badi' ala ba'd man khalafa man min ghairi nazari fi hali wa hal yajab wa hal wal balaghatul hujjatul aula wa hadhihi al-mawaqif min ba'di a'immatis salaf tu'addu itu salah cetak ya, baca tak ya? Ya, yang benar tu'addu bukan fathah. Karena tidak ada huruf nasab. Nah, al-iyana allati la yu'khadhu minha hukm am lil qa'idati masyhurah idza sabatat qa'idah amma fala yusaru fiha wala tu'assiru fiha ma'aridatul qadaya al-iyana wala hikayati wala ahwali wala zalika anna qadaya al-ayyam muhtamilah. Kemudian di akhir kita sudah selesai bahas jamaah, pembahasan ini sudah selesai. Sekarang di akhir beliau sampaikan wa misqu khitam hadzal mabhas. Beliau sifatkan dengan misqul khitam, minyak kasturi. Beliau puji sebagai penutup. Dan bahasa lainnya dan begitu indah, dan bahasa ini begitu bagusnya beliau sifatkan dengan seperti minyak kasturi. Wa misqu khitam hadzal mabhas, dan pembahasan atau minyak kasturinya penutup pembahasan ini adalah tanbihu ala amrin, himbauan, pemberitahuan atau peringatan pada suatu pokok permasalahan, yaitu apa? Annahu qad warada an ba'di a'immatis salafi, bahwasanya kadangkala dinukilkan dari sebagian para ulama salaf, yaitu pemikiran tentang itlaq tabdi', ungkapan atau istilah at-tabdi', yaitu membedakan mubtadi'. Ini banyak kita jumpai penukilan istilah ini dalam kitab para ulama as-salaf. Ala ba'di man khalafa min ghairi nadhar fi halihi, tanpa yakni terhadap sebagian orang yang telah menyelisihi para salaf, usulnya para salaf tanpa melihat keadaannya. Apakah dia kondisinya seorang imam Ahlussunnah atau bukan Ahlussunnah, apakah dia kondisinya secara umum. Ya, wa hal balaghatul hujjatul aula, apakah telah sampai kepada hujjah atau tidak. Ya. Jadi kadang-kadang istilahkan juga seperti itu.
Kadang-kadang mungkin seperti itu. Nah, wahadil mawaqifu, dan sikap-sikap semacam ini muncul dari min ba'di a'immatis salaf, dari sebagian para ulama salaf, tapi enggak semuanya. Para ulama salaf tu'adu min qadayil a'yan, termasuk dalam kategori kasus atau permasalahan secara individu, artinya pilihan sendiri. Ketika ulama mengatakan simpulan mubtadi atau hal bidah, tapi mereka adalah merupakan pilihannya untuk menghukumi dalam satu permasalahan, terlepas sampai apa tidak hujah. Nah, al-iqtilal yuqaddu minha hukmun 'am, yang mana tidak boleh diambil darinya hukum secara umum. Artinya itu pilihan dia untuk menghukumi, tapi tidak boleh jadikan hujah untuk yang lainnya. Ya, hukum secara individu atau secara khusus. Baik. Apa kaidahnya? Dibangun di atas satu kaidah yang masyhur, idza thabatat qaidatun 'ammatun. Apabila telah tetap satu kaidah yang umum, fala tu'athiru fiha mu'aradatun, maka tidak ada sama sekali pengaruh atau efek adanya pertentangan, ada yang menentang. Kalau kaidah sudah paten, ketika ada yang menentang tidak akan berpengaruh atau merubah kaidah itu. Ya, tidak akan merubahnya. Wala hikayatul ahwal, dan tidak pula hikayat-hikayat, cerita-cerita tentang kondisinya, bagaimana keadaannya. Nih, kalau kaidah kita kan sumber beragama antara sunnah dan ijma. Ketika diselisih tanpa melihat siapa dia dan tanpa melihat tegak apa tidak hujah, yang penting diselisih. Yang penting dia menyelesaikan pokok di antara pokok halus sunnah wal jamaah. Wa dzalika anna qadaya a'yan muhtamalan, yang demikian itu disebabkan bahwasanya dalam perkara-perkara tertentu ada kemungkinan. Misalkan ada kemungkinan dia jahil, ada kemungkinan dia itu misalkan tidak tahu ilmunya, atau ada syubhat sehingga dihukumi atau diberi gugur. Nah, dalam masalah ini kaidahnya ketika dia menyelisihi pokok al-sunnah, sumber beragamanya tanpa melihat pelakunya apakah sudah tidak hujah atau tidak. Ini kata beliau, ini dilakukan oleh sebagian para ulama. Wa ala hadza yahmilu kalam a'immatis salaf. Oleh karena itu, maka perkataan para ulama salaf dipahami ala annahu kharaja khitaban, bahwasanya ucapan tersebut ditujukan li mu'ayyanin ya'lamuna hadahu, kepada orang tertentu, individu yang memang telah diketahui kondisinya. Artinya seperti Jahmiyah, sudah jelas kondisi ahli al-bidah, diikuti sebagai mubtadi. Ya. Tanpa melihat apakah sampai kepada hujah Jahmiyah bin Safwan, nggak perlu dilihat. Ya, karena keburukannya sangat besar. Sumber firqah dari dia, dari kelompok Jahmiyah bin Safwan, muncullah Mu'tazilah, muncullah firqah al-kalamiyah dari Jahmiyah bin Safwan. Baik, wa'ala hadza fa'inna wa anna qad balaghatul hujjah, dan bahwasanya dia telah sampai kepadanya hujjah tanpa melihat sampai atau tidak ada hujjah. Namun pembahasan kita sebelumnya, seorang yang tergelincir dan dia dalam kondisi jahil, dilihat apakah sudah sampai atau tidak hujjah. Ya kan? Wa qala Abu Abbas bin Taimiyah fi siyaqi kalamihi, dan Abu Abbas bin Taimiyah berkata dalam pembahasan beliau tentang uqubatul mubtadi', hukuman bagi pelaku al-bid'ah. Beliau berkata, wa katsirun min a'immati wa katsirun min ajwibatil Imam Ahmad, dan kebanyakan jawaban-jawaban Imam Ahmad, yaitu jawaban Imam Ahmad terhadap pertanyaan orang yang membawa syubhat, yang memperkarakan masalah akidah, berbantah dalam banyak majelisnya. Wa ghairihi min al-a'immati khadi 'ala su'al sa'il, dan yang selainnya dari para ulama selain daripada Imam Ahmad, muncullah pertanyaan dari seorang yang bertanya, qad 'alima al-mas'ulu halahu, sungguh telah diketahui kondisi orang yang ditanya. Antum masih ingat kisah Imam Ahmad bagaimana ditanya tentang masalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Nah, masalah mufadalah,
Kan Imam Ahmad ditanya siapa lebih utama, bukan siapa yang menjadi khalifah. Kalau masalah kekhilafan ijma'. Tapi yang ada sedikit khilaf, apakah setelah Abu Bakar Utsman itu lebih utama Utsman ataukah setelah Abu Bakar Umar apakah lebih utama Utsman ataukah Ali? Ada yang sampai kepada Utsman kemudian diam. Ada yang Utsman tapi telah terjadi yang sahih Utsman kemudian apa? Ali. Masalah mufadalah. Nah, Imam Ahmad ketika nanya, melihat orang yang nanya ini, dia tahu kondisinya sehingga beliau tidak mengeluarkan dari Ahlussunnah. Tidak menganggap dia adalah mubtadi, tidak menghukumi dia sebagai al-mubtadi. Maka dilihat kondisi orang yang dihukumi. Aw kharaja khitaban li mu'ayyanin, atau telah keluar adanya khitab penghukuman yang ditujukan kepada individu. Qad alima halahu, yang sungguh telah diketahui kondisinya. Nah, kalau memang antum tahu kondisinya, antum punya alat untuk berijtihad menghukumi, tafadhol. Bisa dihukumi. Tapi kalau kita nggak tahu kondisinya seperti apa, maka orang yang nggak tahu harus nanya dulu. Harus tabayun. Fayakunu bi manzilati qadaya al-a'yan, maka jadilah permasalahan itu semisal permasalahan yang sifatnya individu as-sadirati 'an Rasul, yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yathbutu hukmuha fi nadhiriha. Hukumnya hanya sebatas pada perkara-perkara yang serupa. Ya, hukumnya yang semisal gitu maksudnya. Kalau memang semisal dalam masalah kondisi bisa dihukumi. Makanya lihat dengan kondisi atau keadaan yang dihukumi. Kemudian di akhir Khatimatul Al-Bahthi, selesai kita baca kitab ini. Kata beliau Khatimatul Bahthi, penutup pembahasan ini, inni ahmadullah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an wafaqani, untuk memberikan kepada taufik li'itmami hadzal bahthi, menyempurnakan pembahasan ini, min ghairi haulin minni wa la quwwatin, tidak ada daya dari diriku dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluhu ta'ala an yanfa'ani bihi al muslimin, dan aku mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada manfaat dengan sebab tulisan ini dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Wa qad badaltu juhdi, dan sungguh aku telah mencurahkan segenap kemampuanku fi ikhrajihi, untuk menyusun, untuk mencetak kitab ini mukhtasaran, secara ringkas, ala wifqi qawaid ahli ilmi, sesuai dengan kaidah para ulama besar. Kemudian berikutnya waqad kuruhuna, dan di sini disebutkan ahamul qawaid, kaidah-kaidah yang terpenting, al-mustakhlasati, yang diringkas, min hadzal mab'ati, dari pembahasan ini. Jadi beliau menyebutkan ada 8 kaidah Ahlussunnah. Dari semua pembahasan yang kita baca, beliau simpulkan menjadi 8 kaidah. Yang pertama, al-qaidatul ula, yang pertama adalah kaidahnya masdar talaqqi 'inda a'immatis salaf. Ini sumber pengambilan beragamanya para ulama salaf adalah Alkitab wa Sunnah wal Ijma'. Ini kaidah kita. Jadi kaidah yang sering disebutkan penulis adalah ini di antaranya. Jadi mana kaidahnya? Ya ini Alkitab wa Sunnah dan Ijma'. Kaidah yang kedua, maka setiap menyelisih kaidah ini berarti dia keluar dari lingkaran Ahlussunnah. Baik. Wal qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua, kullu mukhalifin lis-salaf. Setiap orang yang menyelisihi salaf. Jadi sini salaf umum ya, baik salaf zamanan maupun manhajan. Fi masdar talaqqi, dalam sumber pengambilan talaqqi beragamanya, yakni menyelisih al-Qur'an wal Ijma', bahwa min ahli al-ahwa wal bidah, maka dia termasuk dalam kategori ahli al-bidah. Secara umum, ya, siapa penyelisih salaf. Kaidah yang ketiga, la ijma'a mundhabitun, tidak ada sama sekali ijma' yang sudah pasti. Tidak ada ijma' yang sudah pasti. Inna ma kana 'ala al-qurun tsalatsa al-mufaddalah, kecuali ijma' yang telah terjadi ijma' kesepakatan oleh 3 generasi yang mendapatkan kemuliaan. Siapa itu? Sahabat. Nah, sahabat,
generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Apabila telah ijma pada 3 generasi ini adalah ijma yang sudah pasti paten. Ya, adapun ijma setelahnya ada nggak ijma? Ada. Tapi bisa jadi ada yang menggunakan ijma, bisa jadi ijmanya sekedar klaim. Tapi yang perlu kita ketahui, tidak ada para ulama ijma melainkan di atas al-haq Al-Quran dan Sunnah, di atas dalil. Nah, jangan ada anak ijma, lalu kan ijma nih. Pokoknya nama dia bermadhab berarti yang mengisi ijma ini. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, kalau nggak salah kita Jamu Jawami, dia menukilkan ijma ulama tidak boleh tidak bermadhab keluar dari madhab Syafi'i. Terus dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Enggak ada ijma itu. Nah, kemudian kata beliau, kaidah yang keempat. Al-aslu alladhi tubna 'alaihi jama'atu, landasan utama atau pokok utama dibangun di atasnya jamaah. Ini, apa sih landasannya sebagai jamaah yang hak, yang benar? Bagaimana cara kita menilai ini adalah jamaah yang benar? Karena ada jamaah banyak, ada jamaah ini, jamaah itu, jamaahnya banyak. Ya, yaitu apa? At-tamassuk bima kana 'alaihi sahabah radhiyallahu anhum, berpegang teguh bagaimana para sahabat. Kalau dia berpegang teguh, beragama, berakidah, bermanhaj, menafsirkan dalil, memahami nas, mengamalkan agama sebagaimana sahabat, dia adalah jamaah yang sahih. Makanya Nabi menafsirkan dari 73 golongan masuk neraka yang masuk perpecahan 73, ya, satu di surga, ditafsirkan apa? Al-jamaah. Jamaah di atas Al-Quran wa Sunnah, berkumpul di atas Al-Quran wa Sunnah. Kaidah berikutnya yang kelima, kullu mas'alatin, setiap permasalahan ustuhirat muwafaqatuha lil kitab wa sunnah, telah masyhur terkenal, yang mana kesesuaiannya telah terkenal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' tu'addu aslan, disebut dengan pokok min usuli ahli sunnah wal jamaah, termasuk di antara pokok ahli sunnah wal jamaah. Sekarang masalah ada kubur, masyhur apa enggak? Masyhur, berdasarkan dalil dan sunnah. Ketika ada menyelisih, maka dia bagian dari keluar dari ahli sunnah atau ahli bidah. Sekarang masalah ada kubur, kemudian masalah kebangkitan, hari kiamat, kemudian masalah syafaat, masalah melihat Allah, masalah telaga. Nanti akan mendatangi telaga Rasulullah SAW. Ini masalahnya sangat jelas. Nah, kemudian berikutnya al-qaidatu as-sadisah, mukhalafatu aslin min usuli ahli sunnati wal jamaah bid'ah, menyelisihi salah satu pokok di antara pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah adalah bid'ah. Disebut apa? Bid'ah. Wal qaidatu as-sabi'ah, kaidah yang keempat, al-akhdhu bi mashtuhirat, mengambil sesuatu yang penyelisihannya telah dikenal, telah tersebar, yakni berdasarkan Al-Quran Sunnah wal jamaah dan bid'ah. Apapun masalah menyelisih Al-Quran Sunnah dan ijma' disebut dengan apa? Bid'ah. Yang kedelapan, yang terakhir, al-mu'ayyan wa yatakhallaqu al-hukmu 'alaihi bil ibtida'. Secara individu, ya, kadang-kadang hukum tersebut tidak diterapkan. Yang terakhir, menghukumi secara individu, ya, kadang-kadang hukum itu tidak diterapkan kepada individu orang dengan tidak mubtadi. Secara pasalnya disebut dengan mubtadi tidak. Sebabnya apa? Ini kaidah. Di fawati syartin, karena hilangnya syarat, tidak terpenuhinya syarat. Atau diwujudi mani'in, hilangnya penghalang, adanya penghalang-penghalang. Wa in kana al-muqtada fihi qa'iman, meskipun ada yakni sebab yang menjadikan dia tergelincir atau tegaknya suatu, yakni berdirinya sesuatu pada masa tersebut. Artinya apa? Ada sebab. Nah, ini adalah kaidah yang disebutkan oleh penulis, dan semoga apa yang kita baca dari awal risalah ini memberikan manfaat bagi kita dan kepada penulis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang disebutkan dalam risalah ini. Nah, dan insyaallah
semoga Allah SWT memudahkan lagi kita melanjutkan di daurah pada Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sampai di situ ada mungkin tidak pertanyaan ya, sekedar komen gitu ya. Iya. Jadi setelah kita baca kitab ini masalah ya gimana ya? Tegas, rinci dan hati-hati. simpel. Ya, tegas, jelas dan hati-hati. Namanya di sini. Ini kalau ada asadisan nih, namanya mengolah usulin ahli sunnah wal jamaah bid'ah. Dia jadi cakupan usul saat sini sambil bilang Usul di dalam kitab akidah. Misalkan usul di awal kalau kita belajar akidah selalu ditekankan oleh para ulama berpegang Al-Quran, Sunnah, Ijma. Sebelum membahas masalah usulnya, misalkan usul dalam bab iman, bagaimana iman Ahlussunnah, pokok Ahlussunnah dalam masalah bab iman, karena di sana ada yang isi Ahlussunnah. Dalam masalah takdir, dalam masalah sahabat, sikap kita kepada sahabat bagian daripada usul. Tidak boleh mencela sahabat. Kemudian masalah kekhilafahan yang diselisih oleh orang Syiah, orang Khawarij. Kemudian dalam masalah ada kubur. Kemudian dalam masalah kebangkitan. Kemudian dalam masalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kemudian dalam masalah syafaat, bagian daripada usul. Karena ada yang diselisih seperti Khawarij, ya, pelaku dosa besar tidak akan mendapatkan syafaat karena dia sudah dihukumi kafir dunia dan mereka mengecap kekal di neraka. Ini masalah-masalah usul yang lainnya masih banyak. Nah, ketika diselisih salah satu usul ini maka dia disebut dengan apa? Bid'ah. Nah sekarang salah satu contoh maulid Nabi usul bukan? Maulid Nabi? Bukan. Beda. Tapi apakah dia masalah usul, masalah pokok? Bukan. Ada nggak dalil yang menerangkan maulid? Dan nggak ada kan? Beda dengan masalah takdir, masalah iman. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada ayatnya, ada ijma ulama. Kemudian diselisih. Sekarang ada nggak dalil dari Al-Quran, Sunnah, maulid, kemudian ijma ulama? Kalau maulid Nabi tingkatnya adalah tingkat maksiat, bukan tingkat kufur. Perkara bid'ah tapi maksiat. Sehingga orang melakukan maulid tidak merupakan dari Islam. Nah, beda dengan ada beberapa kelompok seperti Jahmiyah misalnya, ini bid'ah setingkat parah, sehingga dia ulama mengeluarkan dari lingkaran Islam. Saking parahnya bid'ah ketika kufur. Nah, ini secara garis besar yang dimaksud dengan bid'ah karena usul itu yang ada dalilnya, dia mengisi sesuatu yang ada dalilnya berdasarkan usul. Yang dimaksudkan usul atau bid'ah? ya. Bid'ah itu kaidah kita yang kita pegang adalah setiap perkara baru dalam agama tidak ada cerita dalam bid'ah. Namun tidak setiap perkara bid'ah itu mengeluarkan seorang pelakunya dari Islam. Gitu ya. Tidak setiap bid'ah. Istilah Ahlussunnah jamaah, Ahlussunnah ada dua makna. Ahlussunnah bima'na al-'am dan bima'na al-khas. Ahlussunnah bima'na al-'am, bima'na umum, seluruh Ahlussunnah. Jamaah tabligh masuk Ahlussunnah secara umum. Karena lawannya Islam adalah kufur, maka Ahlussunnah secara umum masuk jamaah tabligh utama Ahlussunnah secara umum ya. Asy'ariyah pertama. Kemudian Jahmiyah dan
Tapi secara khusus Ahlus Sunnah di mana khusus adalah salafiyun yang ittiba kepada para salaf. Nah, mereka nggak masuk, tidak masuk kepada makna al-khas. Nah, yang dibahas dalam kitab usul tadi sumber beragamanya Al-Quran, Sunnah dan ijma, ya kan? Ini adalah Ahlus Sunnah di mana amat khusus, khusus. Nah, ketika ada yang menggunakan Al-Quran Sunnah tapi ijma di sini, dia tetap Ahlus Sunnah di mana am tidak di mana khas. Ya enggak? Nah, misalkan ada orang buat bid'ah maulid Nabi, tapi dia beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi, tidak memahami penafsiran Al-Quran dan Sunnah, tidak mengamalkan dalam perkara ini, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, dia terjatuh kepada perkara bid'ah, tapi dia masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah di mana al-am, secara umum. Nah, kata Imam Asy-Syatibi, al-bid'atu hiya perkataan beliau tentang masalah definisi bid'ah. Makhtara'atu fid din yuqsadu bihi at-ta'abbud lillah. Yakni suatu perkara yang dibuat dalam agama dengan maksud untuk beribadah yang mana menyelisih syariat Islam. Itu kaidah al-bid'ah. Nah, apa jelaskan bid'ah secara umum dan yang dengan bid'ah maksiat, konsekuensinya apa? Konsekuensi kalau bid'ah secara maksiat dan secara khusus. Misalnya kan tadi contohkan dari dengan maulid itu kan bid'ah maksiat. Nah, konsekuensinya yang dirasol atau gimana? konsekuensi bid'ah secara maksiat, Konsekuensinya itu. ini kan penghukuman. Ya, Nah, pasti kita mau seseorang melakukan bid'ah. konsekuensinya tidak dikeluarkan. Maksiat. Nah, dia tetap dalam kategori Islam selama dia mukmin. Islam. Tapi nggak secara semua ini kebanyakan. Tapi secara khusus ada beberapa kelompok seperti Rafidhah. Rafidhah Muslim atau enggak? Usul. Orang Syiah Rafidhah. Usul kan dia sahabat kan. Dia angkanya 40 juz ya Pak. Bukan 30 juz lagi, 40 juz Al-Quran. Sahabat dicela, sahabat ya sudah bukan Islam. Bagaimana bisa dia punya Al-Quran 10 juz lagi nggak ada pada kaum muslimin? Dari mana ada Tuhan? Sebabnya 3 waktu. Nah, jadi tadi pertanyaan Pak Arif tentang masalah bagaimana kita membedakan antara maksiat dengan secara usul ya. Beda maksiat selama kaidahnya, selama tidak sampai tingkat kufur itulah maksiat. Apa beda kufurnya dengan kufur? Pembedaannya orang Syiah Rafidhah, orang Jahmiyah. Pembedaannya orang keyakinan kebatinan. Allah menyatu dengan makhluk. Di mana-mana ada makhluk, di situ ada Allah. Kufur bukan? Kufur. Bid'ah kan? Bid'ah. Karena akidahnya dia lebih parah daripada akidah itu tasrif, akidah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani cuma meyakini tiga Tuhan, sedangkan orang kebatinan orang-orang yang meyakini Tuhan menyatu dengan makhluk lebih banyak lagi Tuhan yang bukan hanya ya seperti orang Nasrani. Ini beda dengan kufur. Nah, selain kufur itu tingkatnya maksiat. Artinya sebagaimana orang berbuat maksiat tidak dikeluarkan dari Islam, ya kan? Orang minum khamar, orang berjudi, orang berzina, maksiat, tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Kapan dikeluarkan dari Islam? Ketika dia meyakini halal bukan haram. Sama dengan dia meyakini bid'ah ini, ketika masuk, ketika dia meyakini oh ini halal misalkan, ya, atau dia meninggalkan suatu perintah dan dia tidak meyakini itu wajib. Sekarang maksiat meninggalkan sholat. Kapan dihukumi kufur? Kalau memang dia meyakini sholat itu nggak wajib.
dia tinggalkan karena malas, ya, lalai, dia tidak ada kota dari Islam. Tas kan semua maksiat kan? Maksiat dalam juga kewajiban juga maksiat. Nah, ini semua tinggalnya maksiat. Jadi tidak langsung dikeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana al-am. Adapun di makna khas, kita tidak masuk di makna salafiyun. Tidak semua yang berpegang Al-Quran dan menisbahkan diri kepada sunnah disebut salafiyun. Ya, contoh ikhwan muslimin. Apakah dia salafi? Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya dia Syekh Al-Albani oleh seorang ulama dia, apakah ikhwan muslimin adalah al-sunnah wal jamaah di makna salafiyun? Kemudian kata Syekh Al-Albani, kaifa yuqalu haula'i al-sunnah wal jamaah wa hum yukhalifuna sunnah? Bagaimana mereka disebut al-sunnah sedangkan mereka memerangi sunnah? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, artinya bermakna al-khas, tapi bermakna al-am mereka al-sunnah secara umum. Nah, insyaallah di kesempatan berikutnya kita baca kitab Manhaj Salafi. Kitab pun salafi yang al-jadah, jadilah salafi sejati. Ya. Sekarang sebagian teman-teman itu agak kaku atau takut menisbahkan kepada salaf. Kenapa harus takut? Dakwah salaf dakwah yang hak atau as-sunnah. Ya, ada sebagian yang terpengaruh dengan pelajaran fikih madrasah syafi'iyah yang sedang berlalu dengan metode taklidiyah. Akhirnya perhatian dalam manhaj mulai berkurang. Padahal antara akidah dan manhaj tidak bisa dipisahkan. Nah, ini kita akan bahas ketika kita pun salafin ala al-jadah. Baik, sampai situ sekarang